tugas Haris ada? Belum ya? Tadi ada di daftar, cuma kan nggak respon. Oh, oh, siapa yang ada nih? Astri ada gambar kembang. Iya, Pak. Coba kita coba belajar dari melihat eh, tugas ini sekilas saja. Artinya eh, mulai dari judul ya. Kita belajar dari tugas yang dibuat eh, Astri ya. Ini mana namanya nih? Ini siapa punya? Saya, Di Mister. di lembarnya nggak ada nama. Memang saya nggak kasih tempat untuk nama ya, tapi umumnya ditulis. Maaf, Mister. Lupa dikasih nama. Ini maksudnya apa? Coba dijelaskan ke kita secara singkat. Meningkatkan eh vocabulary kosakata bahasa Inggris siswa menggunakan teknologi kolaborasi. Pembelajaran teknologi kolaborasi di SMP. Jadi penguasaan kosakatanya rendah gitu ya, lemah ya. Itu faktanya kan? Betul, Mister. Ya, terus mau ditingkatkan Mau yang ditingkatkan. ini apa yang digunakan? Yang ya, saya besarkan sedikit. Pembelajarannya berbasis teknologi, strategi pembelajaran kolaboratif. Maksudnya apa? Kolaborasi ini maksudnya seperti apa tuh pembelajarannya? Halo? Yes, Mister. Pembelajaran kolaboratif itu yang saudara gambarkan itu seperti apa maksudnya? Seperti kolaborasi antar teman tapi pakai teknologi gitu, Mister. Bukan, satu-satu dulu. Ini kan ada dua treatment kan? Nggak, gambarkan dulu kira-kira eh, eh, pembelajaran kolaboratif itu bentuknya seperti apa? Atau contohnya? Misalnya siswa belajar secara berkelompok atau saling bantu, bisa juga berdiskusi dan menyelesaikan tugas bersama. Hmm. Dengan begitu kosakatanya berkembang gitu ya. Iya, berharapnya Mister. Mas saya ininya di mana logikanya dibanding dengan metode lain gitu. Kan saudara mau mempromosikan metode ini kan, strategi ini. Iya, kan jadi kalau misalnya mereka berkelompok itu kan apa sih meningkatkan interaktif juga antar teman gitu, antar Hmm. siswa. Jadi mereka juga lebih percaya diri untuk meningkatkan kemampuan kosakata mereka gitu, Mister.
Tapi di antara mereka kosakatanya kan sama-sama rendah. Namun kan ada beberapa yang kosakatanya itu meningkat, apa yang sudah bagus, Mister. Oh, oke. Jadi mereka bisa saling membantu gitu. Nah, sekarang teknologinya di mana? Advantage-nya itu bisa memanfaatkan bantuan teknologi seperti aplikasi pembelajaran yang platform kolaborasi online seperti bisa video interaktif atau misalnya quizzes atau game kit gitu untuk Hmm, menambah kemampuan kosakata mereka. oke. Ini kan eh, saya tanya untuk meyakinkan ya bahwa saudara sudah mengetahui konsep yang dibuat ini gitu, bukan hanya menuliskan judul judulnya saja, tapi berikutnya kan saudara mau eksperimen ya. Iya, betul. Nah, catatan saya kalau eh, penelitian sosial itu memang sudah pasti kuasi eksperimen ya. Jadi tidak usah ditulis kuasinya. Itu waktu kita pengenalan aja, membandingkan dengan eksperimen di laboratorium. Semua orang tahu kalau udah penelitian sosial itu pasti tidak murni seperti di laboratorium. Jadi sebut saja metodenya eksperimen gitu. Tidak harus pakai kuasi. Nah, ini pretest post test yang mau digunakan. Ya, Iya, Mister. jadi dia hanya satu kelompok. Tidak, Mister. Dia bisa beberapa kelompok kecil gitu dijadikan kelompok kecil. Bukan, maksud saya kelasnya bukan membandingkan dengan kelas lain berarti ya. Kalau 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 eksperimen saya ya, apa? Kalau saya mungkin bisa cuman di satu kelas itu. Sebelumnya dia menggunakan pendekatan ini, tidak. Sebelumnya seperti cuman kayak flashcard gitu doang, Mister. Jadi belum menggunakan teknologi. Ya, jadi karena ini kan eksperimen itu boleh dikatakan itu kan membandingkan, ya, membandingkan pembandingnya siapa gitu, pembandingnya data yang mana digunakan untuk membandingkan. Gitu. Kalau dia data sebelumnya eh, dengan metode lain pun mungkin meningkat juga kan kosakatanya dengan strategi lain juga bisa meningkat gitu. Coba lihat di bawah ini ada populasi seluruh siswa kelas 7. Sampelnya kelas 7. Oh, ini saudara bilang eh, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol ya. Iya, Mister. Hmm, ada dua kelas. Sebenarnya kalau seperti ini eh, pembelajaran dengan teknologi itu saudara buat kan X1, strategi itu X2 ya. Padahal itu diterapkan sama-sama kan. Iya, Sebenarnya variabelnya eh, satu itu X1-nya. Jadi itu satu nama, collaborative learning strategy
apa with teknologi gitu ya. Apa? Berarti cuma Jadi, ada satu X-nya aja ya, Mister? iya, karena digunakan sekaligus kan, tidak terpisah satu dengan teknologi, satu tidak. Satu hanya kolaboratif, satu hanya teknologi. X1, X2 itu maksudnya dua hal yang terpisah. Hmm, Iya. baik, Mister. Kecuali kalau yang satu kelas ini strategi kolaboratif, yang satu hanya teknologi kan nggak mungkin juga. Ya, ada apa di sana? Apa intersection ya. Jadi coba dicermati lagi. Nah, saya lihat di sini saudara kan di atas bilang menulisnya pretest post test. Saya pikir tadi hanya satu kelas, kayak penelitian tindakan kelas. Ternyata ada dua kelas, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Artinya kelas katakanlah kelas 7A itu diberikan treatment eh, mana tadi? Eh, ini strategi kolaboratif dan teknologi sekaligus. Kelas B itu tidak diberikan atau dibiarkan dengan cara lama. Nah, itu yang tadi saya katakan pembandingnya apa gitu. Nah, kalau dua kelas memang bisa dibandingkan, ya. Nah, Baik, pastikan Mister. dulu yang selama ini apa digunakan. Apakah collaborative learning strategies without technology? Sebenarnya yang selama ini apa gitu. Kalau kalau selama ini sudah strategi kolaborasi tapi tanpa teknologi, kemudian saudara menambahkan teknologi, itu bisa dibandingkan. Atau ini agak perlu penegasan ya. Atau sama sekali tidak menggunakan teknologi, kemudian strateginya berbeda. Nah, saudara mencobakan X1, X2 ini jadi digabung. Nah, di kita itu di Unindra itu diminta variabelnya tiga ya, tapi bukan bukan ini, yang lain apalagi gitu di luar ini. Ya, jadi strategi plus teknologi itu X1, X2-nya apa gitu. Maksudnya apa itu yang juga ada kaitannya dengan eh, atau yang mempengaruhi vocabulary mastery ini gitu. Jangan apa kemarin ada yang dukungan orang tua itu terlalu jauh. Kalau dicari-cari hubungan ya semua aspek dalam kehidupan kita ini berhubungan. Ya, coba dipikirkan lagi ya supaya Baik, lebih. Mister. Saya kemarin hari apa ya di hari Kamis Jumat, sorry, hari Kamis itu ketemu dengan dosen-dosen eh, eh, metodologi untuk prodi bahasa Inggris. Kita mempersiapkan UPM itu nanti dimulai dengan ini, dengan judul gitu. Ya kurang lebih sama seperti inilah. Ya. Jadi urut ya, itu judulnya apa? Nah, saudara dengan latihan tugas seperti ini sudah mulai makin tajam melihat variabelnya bagaimana gitu ya. Nanti akan ke sana gitu. Itu dulu ya untuk apa tadi? Astri ya? Siapa? Ya, nggak Iya, ada namanya. siap, Mister. Ya, Iya, baik, Mister. Terima kasih. ya Astri ya. Terima kasih masukannya, Mister. Ya, sama-sama. Nah, satu lagi udah ada Haris belum?
Sudah ada tuh, Prof. Aris, Ya, Prof. melihat sekilas yang sudah tertulis ya. Ya, Oh, sorry. Ini ya. betul. Efektivitas penggunaan proyek video untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris pada pembelajaran EFL, English as Kenapa? Foreign Language. Saya perhatikan sering muncul ya istilah ini. Kenapa harus pembelajar eh, EFL ya? Kenapa harus menyebut ini? Apa ya? Belajar. Tapi tidak, jangan lupa. Hmm, Pertanyaan saya, apakah murid saudara ada yang bukan ini? Apakah ada penutur bahasa Inggris? eh, pernah ada, Prof, cuman hanya apa namanya beberapa waktu. Ya, Setelah apakah itu, dia ditempatkan di kelas yang sama? Intinya begini, kenapa ada spesifik menjelaskan ini? Itu inti pertanyaan saya. mungkin biar lebih lebih apa namanya lebih penguatan mungkin ya. Jadi disebutkan lagi bahwa bahasa Inggris di sini adalah bahasa asing, English as foreign language. Atau mungkin Ya, udah ada pergeseran mungkin, Prof, yang maksud saya, bagusnya seperti apa? gini, saudara kan mau mempromosikan lah, katanya proyek video, Ya, kemampuan berbicara. Kalau bukan EFL, dia proyek video itu nggak meningkatkan. Ada perbedaannya lah, gitu. ada dan sebenarnya penggunaan efektivitas yang lain pun bisa. Cuman di sini memang saya mengangkat menggunakan proyek video. Ini SMP kan? SMP kelas 9 ya? Iya, kelas 9. Nah, kalau disebutkan pada siswa SMP gitu, bedanya apa? Kalau disebut siswa SMP, Sorry, Prof, gimana? di mana nih? Di Bekasi apa di mana? Di Setu Maksud saya gini, Bekasi. ya, apakah dengan menyebut ini bukankah otomatis mereka itu adalah English as a foreign language, gitu loh. Sudah sebenarnya ya, English as a foreign language. Iya, jadi biasanya judul itu menunjukkan semua variabel dan populasi gitu loh. Kecuali sekolah itu punya dua program, ada kelas A khusus untuk penutur bahasa Inggris, ada kelas lain yang memang sehari-harinya bukan bahasa Inggris. Oh Nah itu, iya, iya, jadi lebih tepat mungkin kalau seperti itu ya. iya, alasan menyebut ini harus ada gitu, kalau menurut saya ya. Ya. Iya. Ada yang dibandingkan khusus untuk yang di FL itu proyek video. Kalau eh, apa penutur asli itu pendekatannya apa gitu misalnya. Oke, ini itu dulu mengenai itu ya. Pertimbangkan lagi. Nah, ini juga X1 X2-nya Baik, Prof. apa ini sebenarnya? X1, X2 itu variabelnya, Prof. Ya, Variabel X1, penelitian. ya,
X1-nya kan penggunaan media lah ya, atau sumber belajar ya. Ya, Kemudian X2-nya ini apa nih? Di di judul tidak ada ya. X2 nggak kedengaran di judul. keduanya Ya, variabel persepsi ya. nggak disebutkan kan di judul X2-nya ini. Nggak muncul gitu kata apa? Sorry. Iya, kata persepsi tidak ada kalau di judul Prof. Ya, Pelajaran harusnya penggunaan. muncul semua ya. Oh, harusnya ada ya. Ya, cuma sorry. Cuma dia bentar, bentar. Eh, pertama itu ya, jadi variabelnya harus muncul semua, kan hanya 3 kan, kecuali banyak. Kemudian pertanyaan saya, persepsi apa maksudnya? Persepsi tentang apa? Persepsi ini bisa Prof terkait pembelajaran IFL maksudnya itu apa namanya pandangan gitu, pandangan pembelajaran Iya, persepsi. pengertian persepsi itu ya pandangan, pendapat gitu kan. Iya, Jadi dia diberikan eh, pembelajaran yang menggunakan video, kemudian ditanya persepsinya tentang video gitu ya. iya betul Prof, kurang lebih seperti itu. Saya kira menjadi anu nanti ya, menjadi apa ya? eh, eh, menjadi double gitu ya, meskipun tidak tidak secara apa? Ada yang lain nggak gitu loh? Kenapa kenapa Harus persepsi gitu. treatmentnya treatmentnya menggunakan variabel satu lagi pendapat tentang menggunakan gitu, itu kan seperti mengulang kan? Double Dia gitu. dia tidak perlu memberi persepsi, dia tidak butuh, kita tidak butuh pendapat dia, tapi yang kita butuhkan adalah peningkatan kemampuan dia kan? Hmm, Iya kan? Dengan mengalami pendekatan atau penggunaan sumber belajar eh, video itu, dia mengalami sehingga mempengaruhi dirinya dalam kemampuan berbicaranya gitu. Nanti kalau tadi apa yang tadi ya? Tadi apa? Astri, Ya, Prof. tadi apa variabelnya? Kolaborasi ya? Variabel kolaborasi, Kolaborasi. Nah, kolaborasi sama kolaborasi teknologi. kita nggak perlu menanyakan pendapat siswa tentang metode kolaborasi gitu loh. Jangan jangan diulang lagi gitu ya. Nah, variabel satu lagi kan tadi juga saya komentari ya, nanti dipertajam lagi teknologi. Jadi kolaborasi plus teknologi itu harusnya itu satu satu variabel. Nah, yang ini eh, jangan juga persepsi menurut saya ya, persepsi tentang sumber belajar yang dipakai gitu. Yang kita butuhkan kan perubahan kemampuan berbicaranya, bukan pendapatnya dia tentang pembelajaran, eh, pendekatan atau penggunaan sumber belajar itu. Nah, faktor apa yang lain gitu di luar itu, ya? Nah, kita mengenal misalnya pola apa itu? Tipe belajar, tipe atau pola itu. Ada yang visual, ada yang auditory gitu kan? iya, Nah, yang kalau visual. meskipun itu tidak dikotomis ya, tidak hitam putih, ada yang kinestetis. Nah, mungkin yang paling menikmati
eh, pembelajaran dengan video itu ya tentu yang visual ya. Gitu. Mungkin juga auditori gitu. Karena video itu kan antara visual dengan auditori bergabung gitu. Misalnya ya seperti itu kan di luar dari proyek video ini gitu. Itu contoh aja ya. Kalau kalau orang yang kinestetis ya lebih menonjol gaya belajarnya, mungkin dia tidak terlalu mungkin ya tidak terlalu meningkat kemampuan berbicaranya gitu. Jadi tolong di luar yang di variabel X1 gitu Pak Haris. Paham maksudnya? Berarti yang tepat di situ nanti kata mempengaruhi ya, Prof. Yang Kalau tepat untuk kalau membandingkan persepsi. kalau judul bisa seperti ini juga, tapi bisa mempengaruhi bisa. Kan meningkatkan itu kan mempengaruhi, pengaruhnya menjadi meningkat kan gitu. Iya. Yang jelas tiga variabel itu muncul di situ. Di judul ini kan tidak ada persepsi kan, Hmm. tetapi juga persepsi menurut saya kurang pas Iya. karena itu treatmentnya, perlakuannya. Ini kan eksperimen ya, jangan pakai kuasi ya, eksperimen gitu aja. Ya, Eksperimen. iya. Baik, baik, Udah Prof. pasti kuasi gitu. Sesuatu yang sudah pasti kan di dalam bahasa tidak perlu dikatakan kan. Ketika dikatakan siswa SMP Negeri 1 Bekasi, orang-orang udah tahu bahwa siswanya itu orang Indonesia, bukan penutur bahasa Inggris kan gitu. Jadi nggak mesti pakai IFL gitu. Kecuali dibandingkan dengan kelas yang eh, penutur asli. Ya. Karena eh, mulai dari judul kita udah membayangkan ke belakangnya gitu loh. Ini apa uniknya penelitian itu begitu. Kita masih judul, tapi sudah mempertimbangkan semua. Ya. Kita di situ dulu ya. Saya mau lihat satu lagi. Pak Haris, nanti coba dipertajam lagi. Mas saya gini, Baik, Prof. tugas, Siap. ini kan tugas sudah selesai. Tapi kalau untuk menghadapi UPM atau mau mencoba memulai menulis eh, eh, proposal tesis itu supaya lebih dipertajam. Baik, baik. Satu lagi Pak siapa nih? Oke. Terima Arif, kasih Arif, atas sarannya. ya. Arif, Pak Arif ada tadi. Pak Arif. Baik. Pak Arif. ini Pak Arif punya ya? Iya, mana Pak Arif. Udah kelihatan Pak Arif? Ya, izin Prof. Saya lagi di luar, kebetulan hujan deras ini Prof. Nggak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat dan saya nggak bisa dengar suara Prof dengan jelas. Mohon izin. Oh, padahal ini penting ini. Tapi bisa merespon barusan. Ya, diikuti aja dulu ya, sebisanya ya. Kita kita melihat ini bukan hanya untuk Pak Arif, untuk yang lain juga. Oh ya, Ya. baik Prof. Baik, ini kan eh, soalnya agak lain ini, agak lain bukan bukan judul film ya. Pengaruh penggunaan past dan verb dan adjektif terhadap kemampuan menulis siswa pada teks recount di sekolah SMP Negeri 34 Kota Bekasi. Ya. Nah, saya memberi catatan ini kan eh, apa nih, past tense dan adjektif. Ya. Nah, kemampuan menulis itu diukur dari bagaimana dia eh, ketika menulis, kan gitu ya, teman-teman. Ini bagian yang di
Nanti kalau ada rekamannya di-share ke Pak Arif. Ini bagian yang dinilai ketika melihat kualitas dari kemampuan menulis ini kan. Ya. Jadi yang mau saya katakan variabel itu jangan merupakan bagian dari variabel yang lain gitu. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita pernah menyebutkan pengaruh penguasaan kosakata, itu kemampuan memahami bacaan atau menulis, itu kan modal dia untuk melakukan itu. Itu bisa bisa kita pisahkan gitu. Untuk berbicara juga, dia vocabnya banyak, yang dia miliki, yang dia kuasai, itu akan membantu. Tetapi kalau ini saya baca sekilas, ini semacam eh, bagian-bagian yang dinilai dalam karya tulisnya itu, gitu. Menulis teks recount. Nah ini sebenarnya nggak diperkenankan gitu. Kalau itu yang terjadi ya, saya sekilas melihatnya seperti itu. Ya, jadi ini jadi apa? Me- Melihat seberapa tepat dia menggunakan eh, apa tensisnya, adjektifnya gitu, dalam karya tulisnya gitu. Ini kan semacam apa aspek-aspek yang dinilai dari karya siswa. Ya, jadi bukan itu yang kita teliti, tapi itu yang kita nilai ketika menilai karya siswa. Itu bedakan itu ya. Jadi eh, 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 intinya jangan meneliti hubungan atau pengaruh dari bagian terhadap keseluruhan. Gimana contohnya itu? Hubungan antara tangan dengan tubuh seseorang gitu kan. Tangan itu kan bagian dari tubuh itu gitu. Ya. Jadi yang berhubungan itu satu dengan yang lain dari dirinya, bukan bagian dari dirinya gitu. Kira-kira gitu ininya gambarannya ya. Jadi hubungan antara atau pengaruh apa tadi kolaborasi itu kan pendekatan yang digunakan guru terhadap kemampuan berbicara. Nah, itu kan kemampuan siswa. Jadi pendekatan yang dilakukan guru terhadap kemampuan siswa. Nah, ini kan kemampuan menulis ini diukur dari past tense, cara penggunaannya, adjektifnya, nah itu lain. Ya, pengaruh penggunaan itu terhadap nilai belajarnya gitu. Ya, nggak bisa dengar ya Pak Arif. Atau yang lain bisa bisa mengerti ya maksudnya ya Pak Tuhu atau yang lain ada komentar Ya, tentang ini ya. kalau pengertian yang Mbak Luarisan dijelaskan itu adjektif dan pasta itu bagian dari menulis tadi yang disampaikan. Jadi eh, kan aspek dari luar, artinya seperti pendekatan, seperti eh, teknologi atau yang lain dengan kemampuan atau nilai yang ingin ditingkatkan atau apa kemampuan yang ingin ditingkatkan gitu. Yang Ya, ingin saya sampaikan adalah menulis itu di dalamnya itu ada adjektif sama past tense, bukan dari ya, aspek lain maksud saya begitu. ya. Untuk ini harus harus aspek lain yang diteliti. Jadi eh, ini dalam hal penilaian ya seperti ini. Jadi bukan penelitian pengaruh penggunaan gitu bukan. Jadi kemampuan menulis itu kita lihat dari tulisannya. Apa yang mau kita lihat dari tulisannya ini? Oh,
ini pastennya sesuai berapa, ada yang salah dan sebagainya kan itu. Bagian-bagian atau aspek-aspek yang dinilai ketika kita mau menilai kemampuan menulisnya. Itu dalam evaluasi sehari-hari guru ya seperti itu, tapi bukan variabel Betul, penelitian gitu loh. Ya, gitu ya. betul. Jelas ya? Ya. Nanti yang lain mungkin eh, kita lihat lagi minggu depan atau kita mau review sebentar apa mengenai analisis ya. Hari ini kita eh, ya kita membahas tentang analisis data penelitian. Analisis data merupakan salah satu tahapan terpenting dalam proses penelitian. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, pertama itu, dideskripsikan, dan diinterpretasikan. Ya. Analisis data bertujuan untuk menjawab tujuan, pertanyaan, ya, rumusan masalah, hipotesis di penelitian. Jadi setelah data terkumpul, langkah yang penting itu analisis data. Nah sekarang banyak menggunakan eh, aplikasi komputer atau SPSS ya, tapi secara manual juga bisa dilakukan. Kalau manual kita mengetahui langkah-langkahnya, kalau SPSS kita masukkan data langsung keluar hasil ya. Nah, di sesi pertemuan hari ini dan minggu depan itu kita memperkenalkan yang secara manual ya, supaya dua-duanya dapat. Teknik analisis data adalah suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian. Nantinya data akan dijadikan sebagai hasil penelitian ya. Hasil analisis itu menjadi hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data proses analisis data perlu dilakukan agar tahu eh, kevalitan data yang didapat hingga nantinya akan memudahkan dalam proses selanjutnya. Jadi harus valid. Tujuan analisis data menguraikan data agar lebih mudah dipahami, mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan untuk nantinya diolah menjadi kesimpulan sesuai dengan data yang didapat atau data yang telah diolah. Nah, itu juga eh, memahami bagaimana seseorang memaknai suatu fenomena. Jadi hasil analisis itu harus dimaknai, harus diinterpretasikan, mendapatkan penjelasan mengenai suatu peristiwa tertentu. Ya. Penjelasannya didasarkan pada analisis data tentang kondisi realnya di lapangan seperti apa. Atau mendapatkan alasan mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu. Ya. Kalau pertanyaannya menyangkut tentang alasan-alasan kenapa orang melakukan. Nah, teknik analisis data ada dua jenis, ya, ada kuantitatif dan kualitatif. Jadi berbeda, ya, karena bentuk datanya juga berbeda, maka eh, tekniknya juga berbeda. Pertama kita bicara tentang kuantitatif, ya, data yang sifatnya numerik, ya, number, atau dapat dihitung, ya, berbentuk angka, matematis atau statistik. Data kuantitatif diperoleh dari kuesioner, angket, survei, atau juga sebenarnya ada tes ya. Hasil ujian itu juga data kuantitatif. Karena data yang didapat dalam bentuk angka, maka teknik analisisnya juga menggunakan model matematika atau statistik. Jadi menggunakan rumus-rumus statistik.
Nah, analisis kuantitatif ada dua jenis juga. Pertama deskriptif. Jadi, kalaupun penelitian kita bukan penelitian metode deskriptif, ya, tapi di awal analisis data kita perlu juga mendeskripsikan datanya sebelum mengolahnya secara statistik untuk mencari apakah hubungan, pengaruh, perbedaan, dan seterusnya. Nah, analisis deskriptif, analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data, ya, mean, ya, rata-rata, frekuensi, seringnya muncul data yang sama berdasarkan kategori tertentu, jadi statistik deskriptif. Yang kedua, analisis inferensial, analisis yang bertujuan untuk menarik keputusan atau membuat keputusan, kesimpulan pada sampel yang digunakan untuk digeneralisir ke populasi. Jadi meskipun kita mau ngambil datanya itu dari sampel, kesimpulannya nanti tentang populasi. Jadi kalau tadi ada yang mau meneliti di kelas 7, kesimpulannya itu adalah di SMP itu, ya, bukan hanya di kelas 7. Nah, analisis deskriptif misalnya distribusi frekuensi, ya, susunan data berdasarkan kategori tertentu, ya, yang sangat setuju berapa, yang setuju berapa, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan central tendency, ukuran pemusatan. Suatu ukuran untuk melihat seberapa kecenderungan data memusat pada nilai tertentu. Ya, jadi yang paling banyak nilai mahasiswa misalnya itu B plus misalnya begitu. Tendensi. Kemudian modus atau mode, data yang memiliki frekuensi terbanyak dalam suatu kumpulan data. Ini eh, sesuai digunakan untuk data nominal. Ya. Nah, ada yang juga disebut standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-rata data tersebut. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Ini rumusnya. Nah, fungsinya standar deviasi ini kita hitung, memastikan bahwa sampel yang digunakan sudah mewakili populasi penelitian. Ya, itu bisa diolah, menunjukkan bahwa sampel itu representatif. Yang kedua, memudahkan peneliti untuk menganalisis ukuran penyebaran data yang diperoleh. Nah, penyebaran data itu tercermin dalam varian atau standar deviasi. Jadi, semakin bervariasi secara eh, normalitas, ya. Tetapi kalau kita misalnya menilai kualitas atau hasil pembelajaran, itu kita dua hal yang harus kita harapkan. Pertama, nilainya tinggi, tetapi jarak antara yang tertinggi dengan yang terendah jangan jauh, gitu. Katakanlah di kelas ini ada yang nilainya A, gitu, tetapi masih ada yang C, gitu. Kalau bisa rata-rata A min, tetapi yang terendahnya itu misalnya B, gitu. Nah, itu yang bagus. Jadi secara data itu bisa dimaknai, ya. Jadi kalaupun, nah mungkin kalau contoh di kehidupan kita di Indonesia, ya, itu jarak yang paling atau kelompok atas secara ekonomi itu sangat tinggi, ya, punya aset triliunan, tapi ada juga yang eh, setiap hari bertanya besok mau makan apa gitu. Itu varian atau simpangan bakunya, standar deviasinya sangat jauh itu, ya, ketimpangan sosialnya. Ya. Makanya terjadi ada penjarahan katanya di daerah banjir di mana itu, Sumatera Utara, ya. Tapi itu sebenarnya tidak hanya melulu karena kesulitan ekonomi, ya, tapi itu masalah sikap, masalah moral itu.
Nah, standar deviasi juga menunjukkan tingkat keragaman data penelitian, ya, juga sebagai tolak ukur keakuratan data di dalam penelitian. Nah, rata-rata penjumlahan nilai seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya sampel, ya. Kalau data interval dan rasio ini biasa digunakan, rata-ratanya berapa gitu. Jadi kalau tadi siapa tadi Pak siapa tadi yang membandingkan dua metode, nanti dilihat rata-ratanya dulu. Oh, yang kelas A dengan tanpa menggunakan video misalnya, rata-ratanya sekian. Kelas B rata-ratanya rata-ratanya 8. Kelas A tanpa menggunakan video atau tanpa menerapkan apa tadi kolaborasi itu nilainya 7. Ternyata dengan kolaborasi, penggunaan teknologi jadi 8. Rata-ratanya itu bisa dibandingkan, oh berarti lebih tinggi dengan menggunakan kolaborasi dan teknologi. Nah, di awal dideskripsikan dulu itu dan diberi pemaknaan gitu ya. Tetapi kemudian nanti digunakan rumus statistik untuk membandingkan itu, untuk memastikan itu apakah perbedaan itu signifikan. Ya, saudara sering dengar ada apa eh, eh, pengaruh yang signifikan gitu ya. Nah, kalau di statistik katakanlah usia misalnya, usia 30 tahun dengan usia 31 tahun itu tidak berbeda. Meskipun angkanya berbeda, tapi perbedaan itu tidak signifikan. Gitu. Ya, jadi secara statistik eh, perbedaan itu harus signifikan. Ya, mungkin bagi PNS gitu ya, ketika naik golongan gitu ya, dari apa 4A ke 4B, oh gajinya naik, gitu. Tapi naiknya 200.000 itu tidak signifikan. Apalagi kalau dibandingkan dengan inflasi kan, misalnya seperti itu. Jadi perbedaan angka di dalam deskripsi awal pengolahan data hasil penelitian itu perlu dilakukan. Ya. Oh ternyata lebih tinggi nilai siswa ketika digunakan kolaborasi dan teknologi dibanding kelas lain yang tidak menggunakan kolaborasi dan teknologi. Dia menggunakan metode lain atau pendekatan lain. Nah, itu di awal baru dilanjutkan dengan menguji apakah perbedaan itu signifikan. 25 itu terlalu jauh dia. Ya. Nah, dari nilai varian ini dapat ditentukan apakah nilai dari data tersebut termasuk normal, terlalu besar, terlalu menyebar, atau terlalu kecil. Ya, ini kita eh, eh, bicara tentang normalitasnya data itu memang memang bisa berbeda pengertian ya. Jadi kalau terlalu jauh dianggap tidak normal secara statistik, kalau terlalu kecil juga. Jadi jadi di mana yang mau dipakai gitu ya. Ya, kita mengharapkan perbedaan nilai siswa itu jangan terlalu pertama nilainya tinggi rata-ratanya, tapi jangan terlalu jauh nilai tertinggi dengan nilai terendah gitu. Ya. Nilai terbaiknya nilai 100 gitu. Tahu-tahu ada yang nilai 45 itu kan tidak baik juga. Tetapi secara normal itu normal ya. Ini antara normal dengan tujuan kita. Tetapi kalaupun terlalu kecil ya atau kecil jarak maksimal dengan minimal data itu apa nilai nilai tertinggi dan terendah ya penyebarannya itu bisa juga normal. Makanya tetap diuji normalitasnya. Beberapa analisis inferensial yang bisa digeneralisasikan tadi disebut dari sampel ke populasi, ada korelasi, ada uji beda, ada Sperman Brown, ada Wilcoxon, ada banyak ya rumus-rumus. Nah, ada juga yang disebut parametrik.
Jadi di dalam penelitian ini kalau disebut parametrik, eh, eh, prosedur parametrik berlaku kalau asumsinya terpenuhi, ya. Ini yang sering kita lakukan, jadi analisis data parametrik. Karena sifatnya itu dia lebih meyakinkan kalau digeneralisasikan. Nah, asumsi yang harus atau syarat-syarat yang harus dipenuhi itu pertama, data harus berdistribusi normal, ya. Jadi rumus-rumus eh, menganalisis data itu yang disebut rumus-rumus pada kategori parametrik itu berlaku kalau distribusi data itu normal. Sebenarnya istilahnya bukan data sampelnya itu normal, ya. Sebenarnya maknanya itu data itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal gitu. Cuma karena yang dihitung itu data sampel, maka seolah-olah sampelnya normal. Yang perlu normal itu populasinya, kan nanti disimpulkan berlaku untuk populasi kan penelitian itu. Jadi datanya harus berdistribusi normal. Data minimal interval, ya. Jadi ada data minimal jumlahnya dan juga harus homogen dan linear. Untuk korelasi harus linear. Nah, pemilihan datanya juga harus dipastikan random, ya, secara acak. Jadi tidak 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 apa eh, eh, harus terjamin bahwa itu ter, mewakili, gitu. Ya, kalau tadi ada memilih dua kelas, satu eksperimen, satu kontrol, kelas kontrol, maka pemilihannya itu jangan langsung ditunjuk begitu. Kita harus fair untuk memilih. Ada nama-nama kelas, kita undi, kita ambil satu, ya, untuk eksperimen, kita ambil satu lagi untuk kelas kontrol. Dengan cara memilih secara acak itu, maka kita berhak menyatakan ini mewakili populasi. Ya, jangan dengan sengaja kelas kontrol, kelas eksperimennya dipilih kelas A, kelas kontrolnya kelas F, begitu ya, kelas F. Sementara di sekolah itu kelas A itu dikumpulkan dari nilai-nilai kelas sebelumnya eh, eh, yang terbaik gitu. Nah, ini tanpa eksperimen pun dibiarkan saja nilainya tetap tinggi dibanding kelas F, ya. Tetapi kalau kita cabut secara undian bahwa yang dapat kelas manapun itu baru memenuhi syarat untuk digeneralisasikan. Nah, ada juga yang disebut dengan non parametrik. Kalau 5 syarat yang di atas ini, asumsi ini tidak terpenuhi, ya. Nah, kelebihannya kalau parametrik tadi saya sampaikan, kesimpulan yang dihasilkan itu lebih meyakinkan, ya, lebih kuat dan akurat karena rumusnya pun sesuai, ya. Jadi kalau dia memenuhi eh, sampelnya acak, representatif, tentu dia boleh disimpulkan terhadap kemampuan membaca di SMP gitu. Padahal yang dicobakan hanya di kelas 7 gitu. Ya, jadi kelebihan syarat-syarat yang tadi terpenuhi. Kelemahannya, ya, datanya harus memenuhi asumsi parametrik dan jumlah sampelnya lebih dari 30. Sebenarnya bukan kelemahan, ya. Ada syarat tambahannya lah gitu ya. Dari yang tadi asumsi yang 5 tadi, juga sampelnya harus lebih dari 30, ya. Makanya kalau saudara uji coba instrumen itu minimal 30 gitu. Disebutkan itu, ya. Jadi eh, eh, tapi untuk ukuran sampel kan ada rumus-rumus lain, tapi ini secara umum lah, ya. Nah, kalau non parametrik itu kesimpulannya lemah. Artinya kesimpulan itu tidak bisa diberlakukan ke apa? Ke populasi gitu, ya. Dibanding
parametrik, non parametrik ini kesimpulan yang dihasilkan lebih lemah. Tapi kelebihannya, kemudahannya, semua data dapat dianalisis. Ya, meskipun tidak normal, gitu. Sampelnya sedikit, tidak 30, ya, kurang, itu boleh. Ya. Tetapi ya, kita kan inginnya kesimpulan itu bisa digunakan untuk satu sekolah, dua sekolah, gitu. Itu yang lebih banyak manfaatnya, gitu. Kecuali mungkin untuk studi kasus tertentu ya. Kalau studi kasus, persoalannya bisa sangat spesifik, bukan karena sampelnya sedikit, tapi karena variabelnya itu sangat unik, ya, sehingga disebut studi kasus. Nah, kesimpulannya aja berlaku di situ, tidak bisa diberlakukan di sekolah lain atau tempat yang atau populasi yang lebih luas. Ya. Misalnya korelasi syaratnya normal, ya, linear, ya, untuk korelasi. Nah, yang bagian berikutnya analisis data kualitatif. Jadi kalau saudara meneliti kualitatif, eh, ada analisis datanya. Jadi ada 3 yang kita perkenalkan di sini. Tentu dengan data yang non numerik atau bukan angka, analisisnya berbeda, bukan statistik. Mungkin wawancara atau observasi, ya, bersifat deskriptif atau suatu fenomena. Jadi catatan-catatan tentang observasi apa yang dilihat itu tidak digantikan dengan angka-angka, tapi dengan kata-kata atau kalimat yang mendeskripsikan kejadian itu. Ya. Nah, meskipun di sini disebut data, bukan berarti angka ya, informasi lah kalau mau dipakai istilahnya. Nah, ada yang disebut dengan analisis wacana, ya, teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis interaksi antar orang di suatu konteks sosial. Ya. Jadi seperti apa mereka berinteraksi. Analisis wacana bertujuan untuk mencari tahu terkait pola-pola yang ada di dalam suatu aktivitas komunikasi. Ya, mungkin kalau zaman sekarang udah banyak berubah ya pola komunikasi. Ya, nah, kita di Indonesia sangat beragam ya pola-pola komunikasi di apa, di masyarakat itu ya, dengan banyaknya suku-suku di Indonesia itu. Ya, ada daerah-daerah atau suku-suku tertentu yang tidak tidak perlu apa vulgar atau tegas, tapi sesama mereka sudah mengerti maksudnya apa gitu. Ya, saya yang sering lupa itu kalau di apa masyarakat, nggak mungkin nggak semua ya, di daerah Jawa Tengah misalnya, kalau kita menawar barang itu mereka bilang terima kasih Pak gitu. Nah, kita menduga orang Sumatera, oh berarti dia mau gitu kan. Ternyata itu menolak ya. Tidak boleh gitu kan kalau di Sumatera Utara mungkin, oh nggak boleh Pak. Bahkan ada yang nggak tahu bercanda atau marah itu ya kalau kita menawar barang di sana. Oh Bapak nggak pernah belanja ya gitu. Tapi dia senyum gitu. Ya, ya kita berharap bukan karena marah. Takutnya kita yang mendengar yang jadi marah ya. Sementara kalau kita beli di Purwokerto ya, saya pernah Banyumas gitu. Kalau kita tawar, terima kasih gitu. Berarti nggak boleh ditawar. Ya, pola-pola komunikasi ini menarik ya. Dengan mungkin saudara pernah mendengar joke-nya, dan itu sebenarnya real kalau di Medan itu atau di Sumatera Utara itu mereka tidak menyebut objek karena lawan bicaranya udah mengerti maksudnya gitu. Ya. Orang luar yang bingung apa ini yang bicarakan.
Bisa saja seorang tua bicara dengan anaknya, eh, tolong apakan dulu apa itu supaya tidak apa-apa gitu. Itu mereka udah ngerti. Oh iya iya, nanti pulang dia laporkan. Saya udah apakan kok, udah nggak apa-apa itu. Gitu. Itu pola komunikasinya bisa saling mengerti. Yang penting kan dalam komunikasi itu lawan bicara itu mengerti maksudnya kan. Jangan. Nah, yang kedua itu analisis naratif. Ya, kalau tadi pola komunikasi, naratif adalah teknik yang dilakukan dengan berfokus pada deskripsi berbagai peristiwa yang didapatkan dari narasumber. Kalau di kualitatif kan sampel itu disebut narasumber ya, masih ingat ya. Kemudian akan disajikan ke dalam suatu deskripsi cerita, ya, narasi. Nah, teknik analisis naratif dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam suatu aktivitas organisasi, baik dari internal maupun eksternal. Nah, biasanya ini eh, sesuai kalau menganalisis data naratif ini ketika kita menulis biografi, ya, penelitian tentang biografi. Nah, baru-baru ini kan ada 10 pahlawan nasional ya ditetapkan. Nah, daerah-daerah atau kelompok masyarakat yang mengajukan calon eh, apa namanya pahlawan nasional itu mereka mengumpulkan apa eh, 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 data-data naratif tentang calon ini. Ya. Jadi dicari narasumber, ditanya bagaimana kepemimpinannya, bagaimana hidupnya, bagaimana dia eh, eh, menghadapi penjajah Belanda gitu ya. Itu yang menjadi buktinya gitu ya. Sehingga ditetapkan. Saya mengetahui satu orang itu dari Simalungun ya, dari Sumatera Utara itu. Itu satu-satunya yang bersikeras tidak mau dikuasai oleh Belanda waktu itu. Tidak mau bekerja sama. Itu luar biasa deh. Akhirnya eh, eh, apa diakui oleh pemerintah memang dia pahlawan nasional, nasionalisnya luar biasa. Nah, ada juga yang ketiga ini analisis konten. Teknik analisis kualitatif yang berfokus pada analisa data dalam konteks tertentu. Misalnya budaya di dalam suatu kelompok maupun individu, ya. Jadi isinya seperti apa, kontennya. Nah, bukan konten yang sekarang ya, bukan. Analisis konten itu dapat dari transkrip wawancara, rekaman, video, atau dokumen-dokumen lain. Jadi yang dianalisis itu seperti apa dulu budaya itu berkembang, ya, diciptakan. Ya. Pastilah budaya itu diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat pada saat itu ya. Sehingga eh, dalam konteks sekarang mungkin sudah ada yang disesuaikan ya. Ya, tapi saya lihat kalau apa budaya itu mestinya dipelajari dari kemengapaannya gitu, maknanya apa gitu. Jadi bukan hanya hanya tampilannya seperti apa, tapi maknanya itu yang banyak tidak kita dapatkan, banyak yang tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, menarik juga kalau diteliti ya. Saya termasuk yang penasaran juga, tapi belum belum meneliti ya. Kalau kalau pakaian adat di Simalungun itu di kampung halaman saya itu, kenapa ada eh, eh, topi yang kayak mahkota itu kayak apa itu terbuat dari batik. Padahal tidak ada sejarahnya orang Sumatera Utara itu membatik. Nah, itu mulainya tahun berapa dan bagaimana hubungan dengan saudara-saudara di Jawa itu. Sehingga sampai pakaian adatnya pun ada yang
yang bahannya itu batik. Itu menarik itu pertanyaannya. Ya, bisa ditelusuri itu bagaimana hubungan antara apa, masyarakat pada zaman itu dengan segala keterbatasannya. Ya, ini untuk orang-orang yang ingin apa eh, meneliti silakan. Ya. Nah, untuk menganalisis data ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, tentunya mengumpulkan data sebelum dianalisis pengumpulan. Ya, tidak ada yang bisa dilanjutkan kalau datanya belum dikumpulkan. Saat ini dalam 2 minggu ini mahasiswa bimbingan saya ada 5 orang, itu mereka sedang mengumpulkan data. Ya, mudah-mudahan Desember atau Januari selesai lah eh, eh, tesisnya. Jangan sampai bayar uang kuliah lagi gitu. Dan kampus pun menghendaki itu cepat supaya peluang mahasiswa baru tetap tersedia gitu. Karena kita jumlah mahasiswa itu eh, eh, tidak boleh berlebih dari apa ya rasio dosen itu ada hitung-hitungannya. Jadi bukan hanya mahasiswa ya, kami pun berharap, kampus pun berharap cepat selesai gitu. Ya. Cuma saya heran juga kenapa dosen yang disuruh eh, jangan mempersulit mahasiswa ya. Sebenarnya yang mempersulit siapa gitu. Yang membuat lama itu kalau dosen ditanya ya mahasiswa gitu. Kalau mahasiswa ditanya mungkin ada yang mengaku gitu, ada yang menyalahkan dosen gitu ya. Mungkin kalau apa rektornya bicara ke dosen ngomongnya begitu mungkin ya. Kalau ke mahasiswa, mahasiswanya jangan lama-lama gitu. Jadi pertama sekali mengumpulkan data, kedua penyuntingan. Penyuntingan data adalah aktivitas memeriksa segala macam data yang telah didapatkan, apakah sudah sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Ya, yang paling awal itu dicek dulu apakah misalnya dari 30 pertanyaan dalam instrumen itu semuanya dijawab. Karena tidak bisa diolah kalau ada yang nol atau tidak dijawab. Ya. Nah ini di era sekarang ketika menggunakan Google Form misalnya, itu kan bisa dibuat tidak tidak bisa submit kalau ada yang terlewat gitu ya. Nah, itu bagus. Kalau sebelum-sebelumnya dengan melingkari apa fotokopian gitu bisa aja ada yang terlewat. Ya, nah dalam proses setelah lembaran kuesioner itu dikumpulkan, itu dulu dilakukan, disunting dulu, disortir dulu, ya. Atau mungkin data data sampelnya juga diperlukan kan, nama, usia, pendidikan terakhir, ya, jenis kelamin itu. Kalau ada yang tidak diisi, bagaimana kita nanti menyampaikan profil sampelnya? Kan nggak mungkin dari 50 orang, 30 laki-laki, 15 perempuan, yang 5 nggak jelas gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi disortir dulu mana yang lengkap, mana itu barangkali bisa tereliminir ya, bisa berkurang lah. Eh, eh, atau dengan aplikasi sekarang itu saya kira eh, kadang kita mengalami ketika submit nomor 2 belum terisi gitu ya. By sistem dia otomatis diingatkan. Tapi tetap ini kita kita lakukan penyuntingan ini. Yang ketiga coding ya, pengkodean, pemberian kode. Kita memberikan simbol atau angka atau tanda terhadap data yang telah didapatkan sehingga bisa dianalisis. Jadi misalnya sangat setuju, skornya 5, setuju 4, tidak berpendapat itu 3 gitu. Eh, eh, kurang setuju 1, tidak setuju 0 gitu. Misalnya seperti itu. Jadi untuk kuantitatif tentunya ya, ya kode-kode atau data-data ini dibuat.
supaya bisa dianalisis. Juga saudara mengenal apa yang disebut dengan pertanyaan negatif. Ya, itu hati-hati menggunakan itu ya. Jadi ada juga pertanyaan itu sengaja dibuat negatif sehingga scoringnya terbalik. Scoringnya dibalik gitu, bukan terbalik. Jadi eh, eh, apa? Eh, bisa eh, percaya diri dalam berbicara di depan umum tidak perlu latihan. Wah, itu statementnya itu. Statement statement negatifnya seperti itu. Tidak perlu latihan untuk percaya diri berbicara di depan umum. Nah, ketika dia menjawab sangat setuju, itu sebenarnya skornya satu, ya. Oh, dia sangat setuju dengan yang negatif gitu. Berarti dia eh, apa? Nilainya rendah itu, yang seperti itu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan negatif di dalam instrumen itu perlu, tetapi harus diingat ketika memberikan skornya itu harus dibalik kalau ada pertanyaan negatif gitu. Justru yang mengatakan sangat tidak setuju bahwa perlu latihan untuk mendapatkan kemampuan berbicara di depan umum atau percaya diri itu kan yang bagus kan. Maka skornya 5 kalau dia sangat tidak setuju gitu. Itu perlu diingat itu ya. Sehingga memudahkan untuk tahap berikutnya. Nah, kalau itu sudah baru tabulasi ya. Kemudian apa, masukkan data ke dalam suatu tabel sehingga dapat dihitung rata-rata dan seterusnya nanti. Tabulasi dulu baru analisis data secara deskriptif ya, baru nanti dihitung secara statistik. Ya. Nah, hasil dari pengolahan itulah yang disebut penafsiran data, interpretasi ya. Jadi kalau sudah memasukkan data ke suatu aplikasi, hasilnya berapa, itu harus bisa kita maknai ya. Meskipun tidak menghitung satu persatu ketika zaman saya dulu ya, atau saudara waktu S1 ya. Ih, orang. Karena kalau angka saja dia belum dimaknai itu tidak bisa dipahami oleh pembaca, oleh orang yang membaca hasil penelitian. Ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknik analisis data, pertama memahami karakteristik penelitian. Ya. Bagaimana tekniknya disesuaikan dengan karakteristiknya. Harus mengetahui bagaimana data yang didapat. Tentu ini sudah diketahui sebelumnya ya, dengan proposal, instrumen sudah diperkirakan datanya akan seperti apa. Kemudian karakter populasi ya, supaya tetap tepat sasaran. Banyaknya variabel ya. Makin banyak variabel makin banyak membutuhkan sampel ya. Nah, itu juga harus dikonfirmasi. Ya. Memperhatikan banyaknya variabel. Nah, jumlah variabel juga bisa menentukan teknik analisis. Ya. Tadi kalau variabelnya banyak, itu rumusnya bagaimana? Akan berbeda. Kalau variabelnya hanya dua, berbeda dengan lebih dari dua atau lebih banyak. Tadi ada yang membuat variabelnya tiga, padahal pada dasarnya saya bilang itu dua. Ya, kolaborasi plus teknologi itu di treatmentnya kan sekaligus gitu. Nah, di Unindra diharapkan minimal tiga ya, supaya lebih rumit lah, maksudnya lebih lebih apa kompleks permasalahan yang diteliti dibanding waktu S1 ya. Nah, untuk minggu depan kita coba lihat sekilas contoh-contoh eh, kembali lagi itu yang secara manual ya. Eh, Seringkali kita kalau langsung belajar SPSS
langkah-langkah yang di dalam aplikasi itu kita tidak tidak tahu eh, apa maknanya dan sebagainya. Gitu. Kira itu ya eh, untuk hari ini. Ya, baik bro, terima kasih. Mengenai judul mengenai tugas, saya lihat dulu ini berapa orang nih Pak? 17 orang. 19, kalau hari ini yang hadir 17. Satu Bu Lina cuti. Ya. Oh, dia nggak ada tugas, tugasnya nggak masuk ya. Nurlina ya. Iya, Nurlina cuti itu. Cuti apa? Boleh tahu? Itu kuliah. Artinya tidak melanjutkan karena kesibukan beliau yang belum bisa berbagi dengan tugas yang lain Oh, gitu. ibu 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 siapa nih? Merianti ini yang Florence ini ya? Iya, Florence. Florence Mary atau Merianti lain lagi? Mary. Ya? Sama itu. Sama. Ada Ibu Mary? Namanya ada tapi suaranya nggak kedengaran. Satu lagi siapa yang tidak datang? Putri Kameswara. Ya? Iya, Pak. Itu Miss Mary Eh, ada. Bu Mary saya Sama Putri, Pak. putri siapa? Putri Andini. Ini Mary nanti ada, Pak. Putri Andini. Yang cuti atau tidak hadir? Tidak hadir Putri Andini. Eh, Bu Mary tugasnya udah dikirim belum? Belum, Pak. Maaf, saya lagi di rumah sakit, dirawat. Oh, Iya. hmm. Ya diupayakan ya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya, Bu Mary ya. Iya, makasih banyak, Pak. Ya. Baik, waktunya udah habis, Pak. Tuh Baik, Pak. cukup ya untuk hari ini ya. Nanti minggu depan kita lihat contoh-contohnya. Untuk kuantitatif ya. Kembali lagi kita banyak kuantitatifnya. Meskipun sekilas kita tetap singgung dengan kualitatif. Baik, masih ada sesi berikutnya? Saya Masih, juga saya juga masih Masih ada. satu lagi. masih Iya, satu Satu lagi, lagi. Prof. ronde Dengan terakhir ya. Bu Eliza. Iya, Iya. ronde terakhir. Baik, terima kasih kita akhiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, wassalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa nih, wabarakatuh. Terima kasih. Bu Mary dari rumah sakit masih join ya. Iya, Pak. Sayang soalnya kalau kelewatan. Bagus, bagus. Semangat.